Sidang Senat Terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran dalam rangka wisuda lulusan program Diploma 4 Angkatan 60 gelombang pertama tahun 2021. Selasa 28 September 2021 bertempat di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta segera dimulai. Komandan upacara beserta calon wisudawan memasuki tempat upacara. Jalan! Calon wisudawan, disilakan duduk. Ketua beserta anggota Senat memasuki tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri.
Ketua beserta anggota Senat memasuki tempat upacara. Prosesi sidang Senat terbuka program studi Nautika Teknika KLK Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran dimulai. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
hadirin disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Duduk siap. Gerak. Lapor, sidang Senat terbuka program Diploma 4 Angkatan 60 Gelombang 1 tahun 2021. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Pernyataan pembukaan sidang Senat. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan pembukaan sidang Senat terbuka. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang Senat terbuka program Diploma 4, program studi Nautika, program studi Teknika, program studi KLK Angkatan ke-60 tahun 2021, Selasa 28 September 2021 dengan resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa meridhoi kita semua. Orasi ilmiah oleh Ibu Nurulia Hidayah, PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat buat semua yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati seluruh jajaran Eselon 2 di lingkungan BPSDM Kementerian Perhubungan. Yang saya hormati seluruh tamu undangan dari Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi Maritim, Senat Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, para dosen Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, Bapak Ibu Wali calon wisudawan, ini masih calon ya Bapak Ibu, dan calon perwira pelayaran, serta seluruh calon wisudawan dan calon perwira pelayaran yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai pada hari ini masih memberikan kita kesehatan dan rahmat, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri acara sidang Senat terbuka. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Transportasi laut tentunya menjadi sangat penting dalam menghubungkan pulau satu ke pulau yang lain. Sektor transportasi laut bagi negara kepulauan seperti Indonesia merupakan faktor fundamental dari seluruh kehidupan ekonomi suatu bangsa. Sebagai negara maritim, transportasi laut, terutama bidang pelayaran di Indonesia, merupakan sektor yang menjadi infrastruktur dan tulang punggung kehidupan bangsa.
perusahaan pelayaran asing maupun pelayaran domestik turut mendukung pertumbuhan perdagangan Indonesia. Secara tidak langsung, pelayaran domestik akan membantu proses distribusi baik secara forward linkage maupun backward linkage terhadap perekonomian Indonesia. Pada era industri 4.0, mendorong bermunculnya industri cerdas tentunya, karena diterapkan dengan serangkaian teknologi dan organisasi yang baik. Namun terkadang timbul permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam bidang pelayaran tentunya, dan secara umum terletak pada kualitas, kuantitas, dan penempatan sumber daya manusia. Oleh karena itu, untuk membentuk sumber daya manusia yang kompeten dan memperoleh manajemen sumber daya manusia, keberadaan tenaga ahli di bidang pelayaran yang masih terbatas sehingga diperlukan strategi-strategi, dan salah satunya adalah strategi di bidang pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan bahwa kita harus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar lebih produktif dan lebih kompetitif. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan vokasi menempatkan posisi penting dalam strategi pengembangan SDM di Indonesia. Sehingga menindaklanjuti arahan dari Presiden, maka diperlukan optimalisasi keterlibatan dunia industri dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi. Untuk menciptakan output yang sesuai dengan industri, maka dibutuhkan link and match antara kampus vokasi dengan dunia industri. Kita ketahui bersama 8+I itu adalah paket link and match, di mana antara kampus vokasi dan dunia industri ini saling bersinergi dan saling berkolaborasi, baik dari bidang kurikulum, sehingga dari dunia industri dan kampus vokasi ini bersama-sama untuk memetakan bagaimana kurikulum yang harus dicapai, sehingga nanti lulusannya, outputnya akan bisa terserap oleh dunia industri. Begitu juga dengan pembelajaran berbasis project real dari dunia industri. Bahkan mungkin nanti bisa Bapak Ibu dosen, pengajar, ataupun nanti dari researcher yang ada di STIP bisa bekerja sama dengan dunia industri untuk menghasilkan sebuah produk ataupun hasil-hasil karya yang lain. Demikian juga bagi seluruh mahasiswa ataupun siswa yang ada di kampus vokasi, bisa juga magang atau praktek kerja lapangan di dunia industri. Kemudian juga ada sertifikasi kompetensi yang dalam hal ini juga sangat dibutuhkan, baik itu untuk para siswa, mahasiswa, ataupun juga para staf pengajar. Sehingga nantinya seluruh kegiatan link and match ini bisa dilakukan dengan baik dan seluruh lulusan dapat terserap di dunia industri. Bahkan mungkin akan ada I-nya itu beasiswa atau ikatan dinas. Jadi barangkali nanti dari dunia industri juga akan berkontribusi memberikan beasiswa ataupun ikatan dinas kepada mahasiswa yang ada di kampus vokasi. Demikian pula dengan kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, MBKM, di mana dosen dengan kepakaran pada bidang ilmu dasar ditingkatkan penguasaannya dalam bidang ilmu yang kevokasian, ilmu terapan. Demikian sebaliknya, ketika dosen di ilmu terapan juga akan bisa meningkatkan kemampuannya di bidang teori. Pendidikan akademik dapat meningkatkan kompetensi dengan menambah pengalaman bekerja, baik di perusahaan maupun di instansi yang terkait. Praktisi pun yang memiliki banyak pengalaman praktikal dapat juga diperkuat kompetensinya dengan mengikuti program pendidikan lanjutan, pendidikan formal, bahkan sampai ke tingkat doktor, demi meningkatkan pengalaman, kompetensi, dan juga adanya link and match di antara kampus vokasi dan dunia industri maupun dunia usaha. Optimalisasi dari implementasi link and match antara kampus vokasi dan dunia usaha, serta implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka,
insya Allah nanti akan menghantarkan output profil lulusan, bahkan juga lulusan ini tidak hanya sebagai profil yang bisa, tetapi mampu untuk berkompetensi bersaing di dunia industri dan menjadi tenaga ahli sebagai sumber daya manusia yang unggul. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan bahwa kebutuhan sumber daya manusia yang berkompeten di era revolusi industri 4.0 ini sangat diperlukan untuk menunjang pengelolaan bidang pelayaran di Indonesia yang lebih smart. Hal ini memerlukan penyusunan strategi untuk menyongsong persaingan pasar global yang semakin kompetitif. Semoga Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran lebih maju di era revolusi industri 4.0 dan bisa menyusun strategi dan implementasi untuk menghadapi tantangan global melalui penyiapan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, berkompeten, kuat, dan menguatkan Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kata, saya ingin menyampaikan pantun, boleh ya Bapak Ibu? Berlayar ke negeri seberang, tapi tidak ada yang bilang cakep ini. Boleh dong bilang cakep gitu ya? Oke, berlayar ke negeri seberang. Jangan lupa kembali pulang. STIP semakin berkembang, karena SDM unggul disiapkan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan laporan pendidikan. Laporan pelaksanaan pendidikan Program Studi Diploma 4 Jurusan Nautika, Teknika, dan KLK tahun akademik 2020-2021 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. A. Dasar pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2000 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. 8. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1932-D-T-97 tanggal 17 Agustus 1997 perihal mengenai persetujuan penyelenggaraan program Diploma 4 bidang pelayaran di lingkungan Kementerian Perhubungan. 9. Keputusan bersama Menteri Perhubungan
Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Tenaga Kerja nomor KM 41 tahun 2003, nomor 5/U/KB/2003, nomor KEP 208A/N/2003 tentang Sistem Standar Mutu Kepelautan Indonesia. 10. Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 70 tahun 2013 tentang pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 140 tahun 2016. 11. Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 68 tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. 12. Keputusan Menteri Keuangan nomor 26/KMK.05/2009 tentang penetapan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran sebagai satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. 13. Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 67 tahun 2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi. 15. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan nomor PK.07/BPSDM 2016 tentang kurikulum pendidikan dan pelatihan pembentukan dan peningkatan kompetensi di bidang pelayaran. 16. Keputusan Ketua STIP nomor SK.121/SM.106/STIP 16 tanggal 10 Oktober 2016 tentang kurikulum institusional program studi Diploma 4 Pelayaran jurusan Nautika dan Teknika berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan nomor PK.07/BPSDM 2016 di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. B. Pelaksanaan pendidikan. 1. Program pendidikan Diploma 4 dilaksanakan selama 8 semester dengan melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam pembentukan sikap profesional sebagai perwira transportasi laut, pemegang Diploma 4 dan sertifikat keahlian ahli nautika tingkat 3 dan ahli teknika tingkat 3. A. Semester 1 sampai dengan 4 pendidikan dilaksanakan di kampus dengan materi pembelajaran teori melalui tatap muka di kelas dan praktikum serta pembinaan sikap, mental, dan kesamaptaan. B. Pada tahun ketiga, yaitu semester 5 dan 6, setiap taruna diwajibkan praktek kerja nyata, berlayar pada kapal-kapal niaga untuk jurusan nautika dan teknika, serta magang pada perusahaan pelayaran dan kantor pelabuhan bagi jurusan ketatalaksanaan angkutan laut dan kepelabuhanan. C. Tahun keempat, yaitu pada semester 7 dan 8. Kembali pendidikan dilaksanakan di kampus yang diakhiri dengan penulisan dan pengujian skripsi. Untuk memenuhi perundangan pendidikan, seluruh program studi di STIP telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia dengan peringkat akreditasi A untuk semua jurusan, yaitu nautika, teknika, dan ketatalaksanaan angkutan laut dan kepelabuhanan. Dengan demikian, lulusan program Diploma 4 Pelayaran
selain diakui lulusannya juga berhak menyandang gelar vokasi yaitu Sarjana Terapan Pelayaran atau yang disingkat STRPEL. Pengelolaan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran disesuaikan dengan Sistem Standar Mutu Pendidikan Kepelautan Indonesia yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama antara Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan Nasional, dan Menteri Tenaga Kerja, dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Manajemen pendidikan dilaksanakan sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008 dari Lloyd Register Quality Assurance. STIP sudah melaksanakan kegiatan external audit untuk renewal certificate ISO 9001 versi 2015 untuk seluruh satuan kerja dengan hasil sangat memuaskan, sehingga sertifikat ISO 9001-2015 dapat dipertahankan oleh STIP. C. Jumlah wisudawan. Calon wisudawan program studi Diploma 4, jurusan Nautika, Teknika, dan KLK yang dinyatakan lulus sesuai hasil sidang yudisium pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sebanyak 253 taruna dengan rincian sebagai berikut. Program studi Nautika sebanyak 77 calon wisudawan. Program studi Teknika sebanyak 72 calon wisudawan. Program studi KLK sebanyak 104 calon wisudawan. D. Pemberian penghargaan. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran memberikan penghargaan kepada wisudawan terbaik kepada taruna program Diploma 4 dengan kategori sebagai berikut. 1. Prestasi akademik terbaik program Diploma 4 diberikan penghargaan Kartika Adi Wignya kepada I. Putu Dharma Yoga, NRP 360179-156. Program studi Nautika dengan IPK 3,74. Gun-Gun Gunawan, NRP 5601799237. Program studi Teknika dengan IPK 3,82. Duan Setio Mandala, NRP 46079405, program studi KLK dengan IPK 3,81. 2. Kategori kepribadian terbaik program Diploma 4 diberikan penghargaan kepada dengan Kartika Adi Dharma kepada Alvino Ibrahim, NRP 4601794411, program studi KLK. 3. Kesamaptaan terbaik program Diploma 4 diberikan penghargaan Kartika Adi Raga kepada Dian Furgoni Afdala, NRP 4601794447, program studi KLK. 4. Karya ilmiah terbaik program Diploma 4 diberikan penghargaan Kartika Adi Sastra kepada Leonard Eski Toreh, NRP 360179-187, program studi Nautika kepada Zaki Dial Haq,
NRP 560179263. Program studi teknika kepada Mutiara Sizi, NRP 460179375, program studi KLK. 5. Kemampuan berbahasa Inggris terbaik, program Diploma 4, diberikan penghargaan Kartika Adi Wicara kepada Christian Mario Immanuel, NRP 360179131, program studi Nautika. Undangan. Undangan yang hadir dalam acara sidang Senat terbuka terdiri: 1. Pejabat struktural dan fungsional Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. 2. Perwakilan dosen program Diploma 4. 3. Dharma Wanita Persatuan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Pada sidang Senat terbuka ini mengambil tema Reaching the World with Vocation and Technology. Demikian laporan pendidikan program Diploma 4 jurusan Nautika, Teknika, dan KLK Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran tahun akademik 2020-2021 kami sampaikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan akademik. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Jakarta, September 2021. Pembantu Ketua 1, Budi Purnomo. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran nomor SK.407-SM.301-STIP 2021 tentang taruna yang dinyatakan menyelesaikan pendidikan program Diploma 4 Pelayaran semester genap tahun akademik 2020-2021. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran tentang taruna yang dinyatakan menyelesaikan pendidikan program Diploma 4 Pelayaran semester genap tahun akademik 2020-2021. Pertama, nama-nama yang tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini dinyatakan lulus dalam sidang yudisium semester 8 program studi Nautika, program Diploma 4 Pelayaran semester genap tahun akademik 2020-2021. Kedua, nama-nama yang tercantum dalam lampiran 2 keputusan ini dinyatakan lulus dalam sidang yudisium semester 8 program studi Teknika, program Diploma 4 Pelayaran semester genap tahun akademik 2020-2021. Ketiga, nama-nama yang tercantum dalam lampiran 3 keputusan ini dinyatakan lulus dalam sidang yudisium semester 8 program studi KALK, program Diploma 4 Pelayaran semester genap tahun akademik 2020-2021. Keempat, nama-nama yang tercantum dalam lampiran 4 keputusan ini dinyatakan belum lulus dalam sidang yudisium semester 8, program studi Teknika, program Diploma 4 Pelayaran semester genap tahun akademik 2020-2021. Kelima, mengacu diktum 1, 2, dan 3 dalam keputusan ini dinyatakan lulus dan dapat mengikuti wisuda pada bulan September 2021. Keenam, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Jakarta,
8 September 2021. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Amiruddin MM. Prosesi pelantikan akademik dan pengalungan samir serta pemberian penghargaan. Para wisudawan terbaik mengambil tempat. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran memberikan penghargaan kepada wisudawan terbaik program Diploma 4. Kartika Adiwiknya, prestasi akademik terbaik program studi Nautika diberikan kepada Ibu Tu Dharma Yoga STRP, putra dari Bapak Inyoman Juniarta dan Ibu Damaris Baru. Program studi teknika diberikan kepada Gun-Gun Gunawan ST Apple. Program studi teknika diberikan kepada Gun-Gun Gunawan ST Apple, putra dari Bapak Didin dan Ibu Iis. Putra dari Bapak Senin dan Ibu Risnawati. Merindukan keluhuran dahulu kala, ku tembangkan nyanyian lagu gending Sriwijaya. Terbaik diberikan kepada Alvino Ibrahim STRP, putra dari Bapak Nuris Hono dan Ibu Hafifah Temarwa.
Bapak Erwan dan Ibu Sri Hartati. Kartika Adi Sastra, karya tulis ilmiah terapan terbaik. Program studi nautika diberikan kepada Leonard S. Kitore, putra dari Bapak Kapten T. Kitore SH dan Ibu Esther Tore Rumengan. Kepada Zaki Diauhak, putra dari Bapak Suprapto dan Ibu Afifah. Kepada Mutiara Sese, STRP, putra dari Bapak almarhum Peri Haryanto dan Ibu Neon Lina Nurdin. Kartika Adi Wicara, kemampuan berbahasa Inggris terbaik, diberikan kepada Christian Mario Immanuel STRP, putra dari Bapak Billy Erik Rodion Pojo dan Ibu Mardiana Yuliarti.
pesan dan kesan perwakilan wisudawan. Kepada wisudawan Ilmar Rama Saputra STRPL, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Senat beserta anggota Senat, tanpa pengesahannya gelar STRPL takkan kami raih. Yang saya hormati seluruh pejabat struktural dan fungsional STIP, berkat para beliau kami dapat menjalani kisah kasih di kampus STIP. Yang saya hormati seluruh sivitas akademik STIP, berkatnya kami dapat sampai di titik ini. Dan yang saya banggakan, teman-teman seperjuangan, mulai dari pakaian hitam putih yang tampan, sampai balok 2 kita emban. Hadirin yang saya hormati, berdiri di depan orang-orang hebat merupakan suatu kehormatan bagi saya. Dengan demikian, saya mohon izin mewakili para wisudawan Angkatan 60 Gelombang 1 untuk menyampaikan pesan dan kesan selama berkuliah di STIP Jakarta yang makin kece bukan hoax. Hari ini adalah yang sangat dinantikan oleh semua taruna-taruni. So, may it be worth that I stand here. Hadirin yang berbahagia, selama 1460 hari, 216 minggu, dan 48 bulan, kami Angkatan 60 ditempa hingga mampu pada titik ini. Tentu saja kita merasakan sangat bersyukur atas ilmu dan juga kesabaran para bapak dan ibu, pembina, dosen, dan juga kami berharap agar langsung dapat menerapkan ilmu apa yang telah kita dapat. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pembina, Ibu dosen, dan seluruh orang tua kami di ruang lingkup STIP. Dan juga teman-teman sekalian atas dukungan sehingga kita bisa lulus pada hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya English Team yang bawa STIP champion di ITO 2021. We change the history. Yang dulu junior bilang, weh, dulu 56 loh yang bawa STIP juara ITO. Tapi sekarang, weh, 60 juga champion loh di ITO. Saya ucapkan juga terima kasih kepada drum band kebanggaan kita, Gita Sapta Bahari, kepada Mayoret, perkusi tim, belira tim, dan juga tak lupa tim kesayangan saya, kompresor tim. Satu pertanyaan, kapan nih kita pampar bareng? Terima kasih juga kepada tim Puso, banyak pengalaman yang kami dapat. Dan tak lupa juga kepada tim makan gratis, Forip Team, banyak kenangan dan kisah kasih yang telah kita dapat. Saya ucapkan juga terima kasih kepada staf resimen Angkatan 60 Gelombang 1. Banyak cerita dan sejarah yang dilalui. Mulai dari kawan menjadi lawan dan lawan menjadi kawan. Namun semua itu berakhir dengan persahabatan dan ikatan yang kuat, yaitu CAIP 60. Tak lupa kepada seluruh teman-teman 60 Gelombang 1 yang saya banggakan, saya ucapkan, I proud to be part of you. Kalian nanti, termasuk saya, bakal kangen dengan ini. Woi, cleaning woi. Wah, safety ya. Tolong dong, bisa ganjain gue nggak? Kita pasti kangen dengan hal-hal ini. Saya percaya, kita bakal kangen masa-masa di asrama. Mulai dari Yon 1 paling oke, payonnya Patri Budi.
sampai dengan nanti ikrar perwira transportasi. Maka dari itu, yuk kita pererat tali persahabatan, yuk kita saling memotivasi, yuk kita saling memaafkan, dan yuk kita fokus cari kerja. Dan kita harus siap supaya ketika kita meneruskan para pemimpin yang akan pemimpin hari ini untuk menjadi layak yang di masa depan nanti. Hadirin yang saya hormati, saya mewakili Angkatan 60 mengucapkan sebesar-besarnya permohonan maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami semasa mengemban pendidikan di STIP yang makin kece dan bukan hoax. Tak ada pesan yang pantas saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, hanya diri kita sendirilah yang dapat menyampaikannya. Maka dari itu, di sini saya hanya membacakan pesan dari Steve Jobs. Steve Jobs ever said that, waktu kamu terbatas, sehingga jangan membuang waktu untuk mengurusi hidup orang lain. Tahan lapar dan tetaplah nekat. Sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahan yang saya lakukan dalam penyampaian ini. Saya Ilmar Rahmat Saputra, akhirul kalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Senat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya mulai menyampaikan sambutan Ketua Senat, saya ingin mengucapkan terima kasih dan sangat bangga terhadap apa yang barusan disampaikan oleh perwakilan Taruna yang menyampaikan pesan dan kesan. Saya minta tepuk tangan kepada Taruna yang menyampaikan pesan dan kesan. Luar biasa narasi yang disampaikan sampai Bapak tidak bisa mengikuti. Terima kasih anakku. Terima kasih sekali lagi anakku. Saya dapat laporan dari Bukit 1 bahwa Taruna yang membacakan, yang menyampaikan kesan dan pesan adalah salah satu Taruna terbaik yang sudah melaksanakan praktek di Jasindo, bahkan insya Allah lanjut melaksanakan tugas di Jasindo. Terima kasih sekali lagi kepada anak saya. Yang saya muliakan dan yang saya hormati para anggota Senat STIP Jakarta. Yang saya hormati pejabat struktural dan fungsional. Yang saya hormati para dosen di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Dan yang saya sayangi, juga yang saya banggakan, para wisudawan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Para undangan, hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan rahmat dan hidayatnya, alhamdulillah, di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita semua masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara sidang terbuka pada hari ini, tanggal 28 September 2021, untuk Angkatan 60 Gelombang 1 tahun 2021. Para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya menyampaikan bahwa kita sekarang sudah memasuki industri 4.0, bahkan sudah masuk kepada industri 5.0. Yang mana para ahli meyakini era ini merupakan era di mana terdapat banyak inovasi,
banyak inovasi baru di industri. Di antaranya Internet of Things or IoT, Big Data, percetakan 3D, rekayasa genetika, sehingga dunia saat ini menuntut lulusan perguruan tinggi seperti sekolah tinggi tercinta yang kita sama-sama banggakan, yakni STIP, harus mampu bersaing dalam pasar kerja internasional. Oleh karena itu, besar harapan saya para wisudawan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran akan mampu meraih kesempatan tersebut. Pergunakan semua kemampuan yang kalian miliki berupa pengetahuan, keterampilan, dan attitude yang telah didapatkan selama 8 semester, baik di atas kapal, di kelas, maupun di kantor-kantor yang selama ditempa 8 semester di Kawah Chandra di muka bumi Marunda. Jadikan semua kompetensi yang kalian miliki sebagai modal untuk pencapaian tertinggi dalam berkarir di dunia maritim, sehingga dapat mewujudkan menggapai dunia dengan kompetensi dan teknologi yang kalian miliki. Reaching the world with vocation and technology sesuai dengan tema Sidang Senat terbuka pada hari ini. Lulusan program studi Nautika, Teknika, KLK yang hari ini hadir untuk mengikuti sidang senat terbuka sejumlah 255 orang adalah wisudawan yang harus bisa menjadi agen perubahan untuk menjadikan Indonesia sebagai world class maritime country yang kedepannya akan membawa perubahan dunia maritim Indonesia. Pemuda harapan bangsa yang tidak pernah berhenti belajar dan mengembangkan diri dalam mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Tidak ada usaha keras yang sia-sia, karena STIP, setiap usaha adalah perubahan menuju lebih baik. STIP senantiasa mengembangkan diri untuk maju, untuk menjadi contoh yang nyata bagi para wisudawan. Terbukti di tahun 2021, tepatnya di bulan Februari 2021, telah mendapat persetujuan untuk membuka program Pasca Sarjana atau yang lebih dikenal dengan S2 Terapan. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 001-A-D-O-2021 tentang izin pembukaan program studi pemasaran, inovasi dan teknologi dan program studi teknik keselamatan dan risiko. Dan pada saat ini sudah berlangsung perkuliahan untuk angkatan pertama tahun akademik 2021-2022 dengan jumlah keseluruhan mahasiswa adalah sebanyak 65 mahasiswa. Besar harapan saya para wisudawan apabila nanti akan meningkatkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kiranya bisa memilih program magister terapan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran sebagai pilihan utama. Sebagai pertimbangan bahwa S2 terapan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran merupakan S2 terapan yang pertama di Kementerian Perhubungan, kita semua termasuk para wisudawan patut bangga akan hal tersebut. Para wisudawan yang saya banggakan, gelar kesarjanaan bukanlah segalanya. Kelulusan ini bukanlah pula akhir dari tujuan kalian belajar. Justru ini semua baru merupakan langkah awal dari perjalanan hidup. Kalian akan menghadapi persoalan-persoalan yang lebih nyata dan lebih kompleks. Yakinlah dengan berbekal kompetensi dan teknologi yang kalian kuasai dan dengan semangat yang tinggi, kalian akan mampu menyelesaikan
setiap masalah di tempat kerja yang baru nanti. Selamat berjuang, bekerjalah dengan keras dan bersungguh-sungguh, tunjukkan integritasmu, nusa dan bangsa menanti dharma baktimu di dunia maritim Indonesia. Perkenankan pula pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para ketua program studi, para pembimbing tugas akhir, para pembimbing akademik, para dosen, dan karyawan STIP atas kerja kerasnya dan kesabarannya dalam membimbing dan mendampingi wisudawan selamat menuntut ilmu sehingga mereka dapat menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Dan atas nama pribadi menyampaikan selamat atas keberhasilan kalian, wahai pemuda harapan bangsa. Demikian sambutan saya. Sekali lagi saya menyampaikan selamat kepada seluruh wisudawan dan semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi dan memberkahi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Mars STIP, hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan penutupan sidang Senat terbuka. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang Senat terbuka program Diploma 4, program studi Nautika, program studi Teknika, dan program studi KLK Angkatan ke-60 tahun 2021 dengan resmi ditutup. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa memberkahi kita semua. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah di saat yang hikmat ini kami menyampaikan doa menurut agama Islam bagi agama lain agar menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan ni'ama yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalikal karim azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang sejuk ini kami berhimpun bermunajat kepadamu. Kiranya cucuran rahmat, hidayat dan hinayah menaungi kami dalam ridho, kedamaian dan kesejukan iman dan ihsan kami. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami dalam mengingatmu, mensyukuri segala nikmat-nikmatmu, dan memperbagus segenap amal ibadah kami. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa, khilaf, dan kesalahan kami, ibu bapak kami, para pendidik dan pengasuh kami, para pemimpin, para pahlawan, dan para pendiri bangsa ini. Terimalah segenap pengorbanan jiwa raga mereka. Ya Allah, ya Sabur, karuniakanlah kami sekolah tinggi ilmu pelayaran kesabaran atas segala ujian, cobaan, dan musibah pandemi, senantiasa teriring doa dan berupaya agar kami bertawakal dan penuh keikhlasan terhadap kudrat dan iradatmu. Ya Allah, in this memorable moment, give us your blessing to realize our commitment, reaching the world with vocation and technology. Ya Allah, kiranya ilmu yang kami dapat membawa manfaat dan maslahat sebagai bekal untuk melangkah, bergerak, harmonikan Indonesia. Ya Allah, sayangilah dan lindungi kami agar menjadi insan perhubungan dan perwira transportasi yang prima, profesional, dan beretika dimanapun kami berada. Ya Allah, ya mujibas sahirin, perkenankan doa, harapan, dan cita-cita kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara. Sidang Senat telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat, laksanakan sesuai dengan rencana. Berkan. Serat di tempat. Rak. Untuk selanjutnya adalah pemberian tanda kasih dari wisudawan kepada Ibu Asuh Taruna, Ibu Ida Amiruddin. Kepada perwakilan wisudawan yang telah ditunjuk. Tanda kasih dari kita wisudawan kepada Ibu Asuh Taruna. Izin Bu, di sini saya mewakili teman-teman saya wisudawan angkatan 60 gelombang 1 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu yang sudah memberikan kita perhatian, tenaga, dan pikirannya. Mulai dari kita menjadi taruna hingga sampai ke titik ini menjadi wisudawan. Sekali lagi Ibu, terima kasih banyak untuk apa yang telah Ibu lakukan ke kita angkatan 60 Ibu. Sebelum saya
memberikan sambutan untuk anak-anak saya, taruna-taruni saya. Sebenarnya kalau kata sebutan ibu asuh itu hanya satu. Ibu asuh itu dipimpin oleh Ibu Kemenhub kita yang sekarang dijabat oleh Ibu Endang Budi Karya. Tapi untuk di ruang lingkungan STIP ini, saya perpanjangan tangan daripada beliau yang telah menempatkan Bapak di sini sehingga saya mendampingi Bapak di STIP untuk saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua STIP, Bapak Amiruddin MM. Yang terhormat Ibu dan anggota Senat. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen, Bapak Ibu orang tua, wali murid, pendamping wisudawan hanya melalui Zoom, serta para wisudawan yang saya cintai. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita mengikuti acara sidang senat terbuka di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta 2021. Wisudawan yang saya cintai, hari ini saya hadir sebagai seorang ibu yang turut menyaksikan acara sidang senat terbuka. Saya terharu dan bangga saya bisa melihat anak-anakku semua dengan gagah memakai pakaian seorang pelaut berbusana navy blue dan menyatakan telah menyelesaikan pendidikan Diploma 4 di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Sudah banyak pengalaman yang anak-anakku alami dan lihat selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Demikian pula dengan pengalaman selama melaksanakan praktek di atas kapal. Ibu berharap pengalaman ini mampu mendewasakan diri kalian. Semua ini untuk lebih bersemangat dalam belajar, mengembangkan diri, serta mengejar karir di dunia kerja. Tidak ada kata tidak bisa, tidak ada kata terlambat untuk maju. Dunia kerja harus dihadapi dengan penuh rasa percaya diri dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan langkah untuk memasuki dunia baru, yaitu dunia penuh persaingan kerja. Kepada Ketua STIP dan seluruh sivitas Akademi STIP, saya selaku ibu dari taruna-taruna yang mewakili orang tuanya yang Zoom meeting di rumah, mengucapkan beribuan terima kasih atas bimbingan dan arahan yang dukungan Bapak Ketua STIP serta Ibu Bapak dosen selama anak-anak menjadi taruna, sehingga pagi hari ini mereka semua dapat menyelesaikan pendidikannya dan telah menjadi wisudawan perwira transportasi yang tangguh. Hanya doa yang dapat saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan Bapak Ibu dosen semua, sehingga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kesehatan, keberkahan kepada Bapak Ibu semua atas jasa-jasa anak-anak kita, taruna-taruni kita, angkatan 60 gelombang 1. Pada akhirnya, sebagai penutup, pesan saya kepada anak-anakku, semua wisudawan transportasi laut, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, jangan pernah berhenti dan berusaha. Masa depanmu ada di tanganmu. Semua dimulai dari hari ini sampai ke depan. Selamat menjadi lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkahi setiap langkah kerja nyata anak-anakku semua. Peluk cium, sayang ibu untuk anak-anakku semua. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ida Fatma Amiruddin mengucapkan sukses selalu anak-anakku. Jayalah terus di dunia bekerja. Selamat wisuda anak-anakku hari ini. Support Ibu untuk kalian dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan dari Ibu kita, Ibu Ida Amiruddin. Kita akan mengikuti foto virtual bersama. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Senang sekali bisa menyapa kepada seluruh orang tua, saudara-saudara, anak-anak saya yang baru saja diwisuda pada pagi hari ini. Maksud saya, baru saja melaksanakan sidang senat terbuka di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, dan insya Allah mohon doanya Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua, agar besok bisa dilaksanakan wisuda terpadu yang akan dilaksanakan di Curug dan sebagian dilaksanakan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Dan insya Allah dengan acara besok juga bisa disaksikan melalui Zoom seperti hari ini yang Bapak lakukan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya sungguh-sungguh senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua walaupun hanya melalui Zoom. Tapi dengan cara ini insya Allah kita bisa terhindar dari pandemi COVID yang sedang melanda dunia. Bapak Ibu semua, saya memohon maaf atas nama Ketua STP apabila dalam mendidik putra-putri Bapak Ibu terdapat kesalahan, terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Dan saya juga mohon maaf dengan keterbatasan kesempatan, dengan keterbatasan protokol kesehatan, sehingga apa boleh buat kita laksanakan sidang terbuka yang seharusnya bisa diikuti oleh Bapak Ibu semua sebagai orang tua taruna anak-anak kami di sini. Namun karena dengan pandemi COVID sehingga kita semua harus lebih mengutamakan keselamatan, kesehatan, sehingga kita harus mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Bapak Ibu semua, kiranya ada yang ingin disampaikan. Mungkin kami punya waktu beberapa saat untuk mendengarkan keluh kesah Bapak Ibu semua. Monggo Bapak Ibu. Silakan angkat tangan. Ada Muan Gultom, ada Pak Darel. Baik, Bapak Ibu semua, pesan saya barangkali untuk Bapak Ibu semua untuk tetap menjaga kesehatan, taat dan patuh terhadap protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.